Hai Sobat Teknik, Assalamualaikum. Video kali ini kita akan membahas jangka sorong, materi jangka sorong ataupun vernier caliper. Oke, apa itu vernier caliper? Nah, ini ada contoh barangnya atau alat ukur. Jadi vernier ini adalah salah satu alat ukur. Nah, ini yang saya gunakan adalah merek Multitoyo. Oke, kita bahas dulu pengertiannya. Vernier caliper dapat digunakan untuk mengukur beberapa tipe pengukuran seperti mengukur panjang, ini seperti ini. Kemudian kedalaman, ini bisa dipakai. Kemudian tidak membutuhkan nilai dengan presisi tinggi, umumnya memiliki presisi 0,5. Maaf. Di sini bisa dilihat ini contoh vernier caliper. Di sini hanya 0,05. Di sini ketelitiannya. Oke. Penggunaan vernier caliper memiliki beberapa fungsi, yaitu seperti mengukur panjang, mengukur diameter dalam, pengukuran diameter luar, dan pengukuran kedalaman. Contoh kalau pengukuran kedalaman ini ada tutup stabilo, ini kita ukurnya seperti ini. Ini pakai muncungnya. Nah, seperti ini. Kemudian untuk pengukuran kedalaman ini bisa pakai ini, pakai yang ini ya, yang ini tinggal didorong, ini bisa diukur kedalamannya berapa, tinggal dibaca. Oke, kemudian vernier caliper yang ada di pasaran terdiri dari beberapa tipe yang dibedakan berdasarkan rentang pengukuran untuk mengukur panjang suatu benda, seperti yang 150, 200, ini yang saya pakai 200, kemudian ada 30 meter dan lain-lain. Adapun pada bagian vernier caliper terdiri dari rahang untuk mengukur diameter, ini ya rahangnya, ini rahang. Kemudian ini rahang untuk mengukur diameter dalam. Kemudian ada rahang untuk mengukur diameter luar ini. Kemudian ada screw stop ini untuk mengunci supaya dia tidak bisa bergeser. Kemudian ada skala jangka. Nah, bisa lihat di gambar ya, skala jangka ini yang di bawah ini skala jangka. Kemudian ada skala utama. Skala utama tuh yang ini, yang besar ini. Kemudian ada pengukuran kedalaman, ini yang ini. Kemudian batang kedalaman nomor 7 ya, inilah dia batangnya. Oke, lanjut. Petunjuk penggunaan jangka sorong itu: tutup rapat sepenuhnya sebelum mengukur, pastikan posisi awal adalah 0. Ini ya, contoh. Ini garis nolnya sejajar ya dengan 0. Kemudian saat mengukur, gerakan kaliper dengan lembut ya, lembut gitu ya. Kemudian pad dipasang di antara rahang dengan presisi dan lurus. Jadi tidak boleh miring-miring seperti ini. Ini tidak boleh miring gini atau miring gini. Dia harus lurus. Itu. Oke. Lanjut. Kemudian cara membacanya. Nah, contoh ini ada nilai. Ini nilainya yang bisa kita baca di sini ya. Di sini nilainya. Contoh nilai yang 1,0-nya ini adalah yang A. Ini adalah 45 mili. Nah, ini nomor 4, ini 4. Ini 5. Ini tengah-tengah adalah 5. Berarti ini 45. Gitu dia. Bacanya dia berdasarkan sejajar dengan 0 ini. Berarti 0 ini harus sejajar. Gitu dia. Kemudian contohnya seperti ini ya. Ini bisa dicontohkan 45. Nah, seperti ini. Ini adalah 45. Ini yang digambar ini enggak ada angka 4-nya ya. Ini 45. Seperti ini. Kemudian di bawahnya yang B ataupun yang ini
0,25. Ini sejajar, berarti seperti ini. Ini coba kita sejajarkan. Berarti 25. Berarti kalau 25 berarti ini yang sejajar. Ya. Antara 2 dengan 3 itu sejajar ya. Nah, antara 2 dan 3 itu tengah-tengah sejajar. Jadi seperti itu. Jadi bagaimana menghitungnya? Ukuran A ditambah ukuran B. Contoh 45. Ini 45, 45. Ini ya teman-teman. Ini 40, 41, 42, 43, 44, 45 sejajar dengan 0. Tapi dia lewat. Nah, kita carilah komanya berapa. Ya ini yang sejajar adalah 25. Jadi 45,25. Oke. Biasanya di dalam soal ada soal yang paling sulit. Sebenarnya sih nggak dibilang sulit sih. Contoh misalnya soalnya itu adalah 45, dia komanya adalah yang 95. Contoh seperti 44,95. Ini contoh. Nih. Terkadang ada yang membaca bentang-bentang ini sejajar dengan 5, kelihatan seperti sejajar ya dengan 5, tetapi tidak. Dia hanya menyentuh, tetapi belum sejajar. Nah, berarti ini masih diasumsikan bukan 45, tetapi 44, koma. Nah, komanya adalah ini 95. Yang karena yang sejajar adalah 95 ini. Kalau yang 10 enggak jajar. Berarti kalau misalnya dia 45 pas, kalau 45 pas, maka yang 10-nya ini sejajar. Tapi ini tidak sejajar. Kalau dia dibaca 45,95, otomatis yang angka 0 ini akan mendekati 46. Contoh seperti ini. Nih. Dia akan mendekati angka 46. Seperti ini. Nah. Ya, seperti ini kurang lebih. Nah, ini baru 50. Tinggal kita tahu sejajarnya yang mana. Yang sejajar adalah angka 90. Berarti ini adalah 45,90. Hati-hati dalam perhitungan ini, jangan salah hitung ya. Jadi kalau misalnya dia ukurannya 45 mendekati angka selanjutnya, misalnya 45,95, pasti dia mendekati nilai nolnya ini mendekati 46. Sebaliknya kalau misalnya dia nilainya 49, pasti dia mendekati 5 gitu dia. Oke. Mungkin kalau ada pertanyaan atau sharing-sharing bisa ketik di kolom komentar ya. Like dan subscribe. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.